Makanya paling tidak kita cari dan nih di antara 7 kelompok manusia yang Allah Subhanahu wa taala akan pastikan mereka ada di surganya Allah dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ada enggak nih di 7 kelompok ini? Yang pertama kata Rasul, syabun taibun. Anak muda, masih muda, dia udah taubat. Dia udah taubat. Kalau orang tua taubat wajar lah itu, ya. Kalau orang tua taubat ya udah umum, umum. Tapi anak muda dia taubat. Ini luar biasa ini. Sebagaimana yang 7 kelompok itu dikategorikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mendapatkan perlindungan khusus pada hari akhirat adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Pemuda yang hatinya itu memang sudah senang sekali dengan kegiatan-kegiatan di masjid, baik tolabul ilminya, kegiatan ibadahnya, salat berjamaahnya. Masya Allah, anak muda yang sudah taubat derajatnya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang tua yang baru taubat. Kalau orang tua taubat umum, ya udah tua, udah tua. Kalau anak muda taubat luar biasa. Kalau kita udah lewat itu. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man tasaddaqa sirran. Kita pilih nih yang 7. Ya. Orang yang bersedekah secara rahasia. Tadi juga maghrib kita bahas salah satu kelompok orang-orang yang akan Allah masukkan ke dalam surganya secara rahasia karena dia dulu di dunianya banyak melakukan ibadah yang sirriyah, yang sifatnya rahasia. Apa salah satu contohnya? As-saum, berpuasa. Wa man tasaddaqa sirran, barang siapa yang bersedekah secara sembunyi, maka Allah akan menjadikan dia sebagai penghuni syurga. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Enggak disebutkan nominalnya tuh, enggak disebutin tempatnya, enggak disebutin jamnya. Siapa saja yang bisa bersedekah dimanapun juga dia berada, berapapun nominalnya, yang jelas niatnya adalah lillahi ta'ala, insya Allah itulah yang akan berkembang menjadi 7 cabang, dan setiap cabangnya akan memiliki buah 100. Fi kulli sumbulatim mi'atu habbah. Yang ketiga, mungkin ada pada diri kita, waman yu'addi sholat duha. Atau di antara kita ini ada yang membiasakan diri untuk melaksanakan sholat duha. Karena memang ada salah satu pintu surga yang dikenal dengan babud duha, dan tidak ada yang bisa menjawab dan menyaut ketika lagi ditanya mana ahli duha, maka ahli duha lah yang akan mengangkat tangannya, dan dia mempunyai wajah yang beda dibandingkan orang-orang yang tidak melaksanakan sholat duha. Kenapa sholat duha? Bukan sholat zuhur. Kalau zuhur wajib, kalau duha sunnah. Orang kalau udah suka sunnahnya, bagaimana yang wajibnya? Orang kalau udah cinta kepada sunnah, maka itu adalah bukti kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkatnya begini, orang yang ingin mengenal Allah, maka dia harus menjalankan yang fardu. Tapi orang yang ingin dicintai Allah, maka hendaknya dia menghidupkan yang sunnah. Jadi mana yang perlu nih? Orang yang ingin kenal Allah, maka hendaknya dia mengerjakan yang fardu. Dan orang yang ingin dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya dia menghidupkan sunnah.
Jadi sunnah itu tanda cinta, fardu tanda taat. Tanda ketaatan orang di sholat fardu, tanda kecintaan orang itu ada di sunnah. Yang kemudian, adakah di antara kita ini wa man kana zahabu malihi ahwanu alaihi min fawati sholatin wahidatin ma'al imam? Ini orang kalaulah kehilangan sesuatu dari harta yang dia milikinya ini, dia nggak begitu memusingkan, karena dia yakin segala sesuatu yang di dunia ini ada datang ada pergi. Ada saatnya kita miliki, ada saatnya dia menghilang. Dan dia tidak terlalu memikirkan dan memusingkan hal-hal tersebut. Tapi kalau dia ketinggalan 1 rakaat dalam berjamaah, Masya Allah, ini sangat amat menjadi kegalauan dalam hidupnya. Contoh, udah qomat, dia baru jalan dari rumahnya, tergesa-gesa bener. Padahal mah nggak perlu tergesa-gesa. Dalam hadis lain itu dikatakan nggak usah tergesa-gesa, dapatilah. Maka nggak bagus kalau engkau menjadi makmum di belakang, usalli fardhu maghrib, Allahu Akbar. Karena kenapa? Tadi buru-buru takut ketinggalan. Ya. Maka biasa saja, yang penting kita atur. Kalau seandainya maghrib jam 6 lewat 10 menit, maka kita jam 6 udah siap, atau jam 6 kurang. Jangan udah qomat baru siap-siap, ya berantakan semuanya. Nah, ini ada kelompok orang kayak begini, kata Rasulullah SAW, kehilangan sesuatu yang ada yang pada miliknya itu dia tidak begitu berpengaruh. Tapi kalau dia akan ketinggalan sholat berjamaah, ketinggalan 1 waktu saja, dia sudah mulai memperhitungkan kerugiannya dia dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Ada yang kayak begini nggak nih? Belum ada kayaknya nih. belum ada. Yang berikutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man dama'at ainahu min khasyatillah. Ada satu saat dalam satu hari itu dia merenungkan dirinya akan amal-amal ibadahnya, akan dosa-dosanya, sampai gemetar dan meneteskan air mata karena takut Allah tidak memaafkan. Padahal tidak demikian. Orang yang sudah minta ampun pasti Allah ampuni. Pasti Allah ampuni. Karena Allah yang menyuruh. Karena Allah yang menyuruh, siapa yang lalai dalam hidupnya, maka segeralah minta ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang nyuruh. Berarti kalau Allah yang nyuruh, kita yang melakukan, berarti kita akan mendapatkan imbalan langsung dari yang memerintahkan. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannah. Allah berfirman, segerakanlah diri kalian untuk memohon ampun dari Allah Subhanahu wa ta'ala setelah kita lalai. Jangan nunggu ya. Atau jangan merasa benar. Meskipun merasa benar, tetaplah kita istighfar. Bisa jadi karena kita merasa benar, kita menjadi sombong. Dan kesombongan itu adalah keangkuhan. Keangkuhan adalah sifat dari iblis. Maka meskipun kita berada dalam kebenaran, tetap kita istighfar. Takut posisi kita pada saat itu justru dijadikan kesempatan bagi iblis untuk masuk ke dalam hati kita, biar tumbuh subur kokoh kesombongan dan keangkuhan karena kita merasa benar. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketujuh adalah wa man zahamal ulama'a fi majalisihim. Banyak sekali kita dapatkan wasiat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan majlis ilmu.
Banyak sekali kita dapatkan keutamaan-keutamaan yang luar biasa didapatkan oleh seorang karena dia ada dalam majlis ilmu. Termasuk wasiat Jibril ini kepada Nabi Muhammad SAW yang Nabi sampaikan pula kepada Ali bin Abi Thalib. Poin yang ketujuh adalah orang-orang yang berada dalam rahmat Allah di dalam surganya, mereka-mereka yang kumpul bersama orang-orang soleh, berkumpul dengan para ulama untuk mendapatkan ilmu agama yang dengan ilmu tersebut Allah angkat derajatnya di dunia dan juga di akhirat kelak, insya Allah.